Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Bapak ingin melanjutkan materi bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar bagian kedua. Anak-anakku sekalian, pada bagian pertama, kalian sudah belajar merubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Dan juga sebaliknya, menuliskan bilangan bentuk akar ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Serta bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Pada materi sekarang ini, Bapak ingin menerangkan tentang bagaimana sih mengoperasikan bentuk akar. Baik, sebelum kita mempelajari bagaimana mengoperasikan bentuk akar, pada materi yang lalu, di akhir pembelajaran, Bapak memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan sebagai bentuk peningkatan dalam pemahaman kalian pada materi bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Khususnya merubah dari bentuk akar ke pangkat pecahan atau sebaliknya dan menyederhanakan bentuk akar. Baik, kita bahas soal yang kalian kerjakan pada pertemuan yang lalu. Yang nomor 1 bagian A disuruh merubah ke dalam bentuk akar dari bilangan 25 pangkat 3/4. Pangkatnya pecahan, penyebutnya 4, pembilangnya 3. Maka kalau dirubah ke dalam bentuk akar, berarti nanti 4 menjadi pangkat pada akar, dan 3 menjadi pangkat pada bilangan pokoknya. Maka kalau dituliskan 25 pangkat 3/4 adalah akar pangkat 4 dari 25 pangkat 3. Yang kedua, A kali B pangkat 2/5. Yang dipangkatkan pecahan hanya B, hanya tidak. Maka nanti yang berada di dalam akar hanya B saja, hanya tidak berada di dalam akar. Penyebutnya 5, pembilangnya 2. Berarti nanti akar pangkatnya 5 dan pangkat dari B-nya adalah 2. Maka kalau ditulis ke dalam bentuk akar, A, B, pangkat 2/5 itu adalah A, akar pangkat 5 dari B pangkat 2. Bagaimana kemarin? Betul ya? Alhamdulillah. Sekarang yang B. Yang B adalah dari bentuk akar dirubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Yang satu, akar pangkat 3 dari 10 pangkat 9. Pangkat akarnya 3, pangkat 10-nya 9. Berarti nanti 3 menjadi penyebut, 9 menjadi pembilangnya. Maka akar pangkat 3 dari 10 pangkat 9 dirubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 10 pangkat 9/3.
Yang nomor 2. A akar pangkat 7 dari B pangkat 3. Yang ada di dalam akar hanya B, berarti nanti B-nya saja yang pangkat pecahan, hanya 3. Berarti nanti A akar pangkat 7 dari B pangkat 3 dirubah ke dalam bentuk pangkat pecahan menjadi A, B pangkat 3/7. Jadi B-nya saja. Bagaimana kalau kedua-duanya, Pak? Maka kalau kedua-duanya, AB-nya harus dikurung. Bagaimana? Betul? Alhamdulillah. Bapak yakin kalian bisa. Sekarang yang C. Disuruh menyederhanakan bentuk akar. Yang nomor 1. Akar pangkat 4 dari 32. Maka 32 kita buat ke dalam pohon faktor. Di mana nanti angka kembarnya harus ada 4 sesuai dengan pangkat akarnya. Kalau 4 angka kembar, maka angka itu akan keluar dari akar. Maka 32 kalau dirubah ke dalam pohon faktor seperti pada gambar ini. Duanya kalau kita lihat ada 5. Yang tertulis di akar pangkat 4 berarti harus ada 4 angka kembar yang keluar. Berarti 2 sebanyak 4. Berarti kita keluarkan 2 di luar akar. Sedangkan 2 satunya ada di dalam akar. Sehingga kalau ditulis bentuk sederhana dari akar pangkat 4 dari 32, berarti 2 akar pangkat 4 dari 2. Bagaimana? Oke. Nomor 2, 128. Nah, akar pangkat 3 dari 128. Berarti 128 kita buat bentuk pohon faktornya. Maka karena akar pangkat 3 harus ada angka kembar sebanyak 3. Pohon faktor yang kita buat, di sana terlihat angka 4 ada 3, berarti 1 pasang. Artinya apa? 4-nya nanti keluar dari akar pangkat 3. Sedangkan 2 tidak punya pasangan, maka 2 tetap di dalam akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 128 kalau disederhanakan menjadi 4 akar pangkat 3 dari 2. Yang terakhir nomor 3. 3 akar pangkat 5 dari 75. 75 kalau kita rubah dalam pohon faktor, maka tidak ada bilangan yang sama sebanyak 5. Berarti kalau begitu 75 itu sudah sederhana. Berarti 3 akar pangkat 5 dari 75 disederhanakan, ya tetap 3 akar pangkat 5 dari 75. Ya, bagaimana? Banyak yang betul? Oh, alhamdulillah betul semua. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sekarang dengan sifat-sifat operasi bentuk akar. Operasi yang pertama dalam bentuk akar perkalian. Anak-anak, kalian menghadapi operasi perkalian pada bentuk akar tidak usah bingung.
Anggap saja kalian kalau menghadapi operasi bentuk akar sama dengan menghadapi operasi bentuk aljabar. Maka dari itu, Bapak ingin ingatkan lagi bentuk aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. 2P, ini adalah bentuk aljabar, 2P, 2 dinamakan koefisien, P-nya dinamakan variabel. Nah, dalam bentuk akar juga begitu. Untuk mempermudah kalian belajar, dalam bentuk akar juga sama seperti bentuk aljabar. A, akar pangkat 2 dari B. Ada A, ada akar. Maka A-nya dinamakan koefisien. Akar B-nya variabel. Juga begitu, C akar D, berarti C-nya koefisien, akar D-nya variabel. Sehingga kalau ada perkalian dalam bentuk akar, berarti kita sama dengan menyelesaikan perkalian dalam bentuk aljabar, yaitu di mana koefisiennya dikalikan, variabelnya juga masing-masing dikalikan. Maka A akar B kali C akar D berarti A kali C akar B kali D. Jadi kalau ada 2 akar 3 kali 3 akar 7, maka 2 akar 3, 2-nya koefisien, akar 3-nya variabel. 3 akar 7, 3-nya koefisien, akar 7 variabel. Maka berarti 2 dikalikan 3, dalam akarnya 3 kali 7. Sehingga sama dengan 6 akar 21. Ya, kita lanjutkan pada operasi pembagian. Operasi pembagian pada bentuk akar sama cara mengerjakan dengan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Maka apa? Iya, koefisiennya dibagikan, variabelnya juga begitu. Sehingga A akar B dibagi C akar D berarti A dibagi C, variabelnya juga gitu, akar B dibagi D. Sehingga kalau 4 akar 10 dibagi 2 akar 5, berarti 4 dibagi 2, 10-nya dibagi 5. Berarti 2 akar 2. Bagaimana? Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Oke. Mari kita lanjut pada operasi bentuk aljabar berikutnya, yaitu operasi yang ketiga. Operasi penjumlahan. Sama dengan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Apa syaratnya? Oh iya, di belakang menjawab dengan keras. Variabelnya harus sama, Pak. Oke. Berarti kalau kita menjumlahkan pada bentuk aljabar, syaratnya variabelnya harus sama. Kalau variabelnya sudah sama, maka tinggal apanya yang dioperasikan? Koefisiennya. A akar B ditambah C akar B. Bentuk akarnya sudah sama. Maka tinggal A ditambah C, variabelnya sama. Berarti variabelnya cukup ditulis lagi akar B. Sehingga 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan
2 ditambah 3 akar 3. Berarti iya 5 akar 3. Ya, kita lanjutkan operasi pengurangan pada bentuk akar. Untuk menyelesaikan operasi pengurangan pada bentuk akar sama dengan menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk akar. A akar B dikurangi C akar B. Bentuk akarnya sudah sama, maka tinggal koefisiennya dikurangi. Berarti A dikurangi C akar B. Sehingga kalau kita punya 7 akar 5 dikurangi 3 akar 5, berarti 7 dikurangi 3 akar 5. Sama dengan 4 akar 5. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah. Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi pengurangan. Tapi di sini bentuk akarnya tidak sama. Jadi kalau pengurangan bentuk akarnya tidak sama, sama seperti kita menyelesaikan bentuk aljabar yang variabelnya tidak sama. Berarti menghasilkan apa? Iya, kita menghasilkan tetap, tidak ada perubahan. Sehingga kalau punya 2 akar 3 dikurangi 3 akar 5, hasilnya tetap. Begitu juga penjumlahan, kalau bentuk akarnya juga tidak sama, maka juga tidak bisa dioperasikan, alias hasilnya tetap. 2 akar 3 ditambah 3 akar 5, hasilnya tetap 2 akar 3 ditambah 3 akar 5. Operasi selanjutnya yaitu yang ketujuh. Kalau ada bentuk akar dipangkatkan, tapi pangkatnya sama dengan pangkat akar, maka akan menghasilkan akarnya hilang, tinggal bilangan pokoknya saja. Akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 3. Perhatikan, pangkatnya 3, akar pangkatnya juga 3. Maka hasilnya jadi 5. Gimana? Mudah? Oke, paham? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, karena kalian sudah mulai paham, maka Bapak ingin memberikan soal latihan untuk lebih mempertajam pemahaman kalian. Silakan kalian kerjakan. Kalian coba seperti biasa, kirim ke tugas yang sudah ditetapkan oleh Bapak. Demikian pembelajaran kali ini tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar bagian kedua. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti, jalankan protokol kesehatan. Sampai ketemu materi berikutnya. Wallahumma fiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.